Perkenalkan saya Hansen Jayantono, NRP 50252310034 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Bradley Wijaya dengan NRP 5025231036. Sekarang kita akan mempresentasikan mengenai tugas proyek ETS pemrograman perangkat bergerak B, yaitu Finance Tracker Mobile App. Jadi, latar belakang dari aplikasi ini, pengelolaan uang yang disiplin menjadi kunci utama stabilitas finansial. Namun, metode pencatatan manual sering kurang efisien dan sulit dipertahankan. Aplikasi Finance Tracker ini hadir secara digital dan terstruktur. Dengan fitur visualisasi data yang intuitif, aplikasi ini membantu pengguna memonitor pola pengeluaran secara real time agar keputusan finansial harian dapat diambil dengan tepat. Nah, tujuan dari aplikasi ini ada tiga, yaitu untuk mendigitalisasi pencatatan keuangan, transparansi finansial dari data, dan kedisiplinan anggaran untuk mencatat. Kemudian untuk deskripsi dari aplikasi Finance Tracker sendiri ini adalah Finance Tracker ini merupakan sebuah aplikasi pencatat keuangan atau finance yang berbasis lokal yang dirancang memberikan kemudahan dalam melakukan pemantauan arus kas sehari-hari atau aliran dana yang kita keluarkan atau yang kita dapatkan secara praktis dan aman. Kemudian terdapat juga berbagai fitur, salah satunya itu melalui dashboard yang interaktif. User itu dapat secara langsung melihat sisa saldo bersih, ringkasan arus kas, serta rata-rata pengeluaran harian atau yang bisa juga disebut dengan burn rate dalam satu lirikan. Kemudian aplikasi ini juga menyederhanakan proses pencatatan masuk keluarnya uang, mulai dari uang saku hingga tagihan kos dan makan dengan sistem kategorisasi yang rapi. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur visualisasi data berupa grafik, tren 30 hari, dan diagram porsi pengeluaran, sehingga kita bisa lebih mudah dalam memantau tren yang kita lakukan akhir-akhir ini sesuai dengan keuangan yang kita miliki. Setelah itu, user juga bisa dengan mudah mengevaluasi kebiasaan finansial dan seluruh riwayat transaksi dapat dicari, diedit, ataupun dihapus dengan kalkulasi ulang otomatis dan semuanya tersimpan secara offline di perangkat otomatis untuk menjamin privasi maksimal. Kemudian ada empat desain, kemudian ada part 4 yaitu desain dari yang merupakan fitur-fitur pada aplikasi yang kami buat, yaitu pertama adalah dashboard finansial untuk menampilkan ringkasan saldo terkini secara instan dan real time. Kemudian kedua ada manajemen transaksi yang memungkinkan pengguna untuk menambah catatan pemasukan atau pengeluaran. Ketiga ada visualisasi data yang berfungsi untuk melacak tren pergerakan saldo dan juga melacak distribusi pengeluaran berdasarkan kategori. Keempat, ada riwayat transaksi yang menyediakan daftar riwayat atau histori urutan secara kronologis. Kemudian ada penyimpanan data lokal, data keuangan yang tersimpan dapat disimpan secara aman dan juga dapat diakses tanpa internet. Kemudian terdapat juga data dummy otomatis untuk membuat awal agar memudahkan pengguna memahami cara penggunaan aplikasi untuk depannya. Kemudian yang pertama ada dashboard finansial ini tampilannya seperti ini. Kemudian ada juga untuk memasukkan tanggal-tanggal ini merupakan kita gunakan default dari kalender sehingga kita langsung import dari kalender scope menjadi angka tanggalnya seperti itu untuk manajemen transaksi. Kemudian next. Setelah itu ada tampilan aplikasi untuk memasukkan jenis transaksi yang kita dapatkan berupa pengeluaran atau penghasilan. Kalau pengeluaran bisa memilih kategorinya berupa makanan, transportasi, dan yang lainnya. Penghasilan bisa berupa kategori gaji atau pemasukan, investment, atau yang lainnya. Next. Setelah itu, seperti yang saya singgung sebelumnya, ada visualisasi data untuk menunjukkan tren 30 hari terakhir. Kemudian ada pie chart untuk menampilkan berapa berapa uang yang kita keluarkan untuk hiburan, investment, tugas atau kuliah sesuai dengan kategori yang dipilih. Kemudian ada masukan juga divisualisasikan dengan pie chart meliputi investment dan juga pemasukan. Selain itu ada juga dummy data yang tadi berguna untuk membantu pengguna lebih memahami cara penggunaan aplikasi seperti ini. Kemudian next. Nah, ini untuk pembuatan aplikasi sendiri, yaitu penjelasan dari source code sekilasnya, yaitu pertama, untuk proses pertama dilakukan deklarasi paket yang kami gunakan. Untuk framework yang kami gunakan, seperti biasa kami menggunakan Jetpack Composable. Kemudian dia ada paketnya yang di bagian kiri, kemudian yang kanan ada juga import datanya untuk dummy data menggunakan format JSON.
Selanjutnya, terdapat juga import library-library yang akan kami gunakan untuk membantu eh, kegiatan coding kami. Kemudian ada juga untuk temanya terdapat warna yang kami gunakan. Kemudian ada juga bukan vari bukan kategori dari makanan transportasi untuk warna defaultnya. Setelah itu ada kelasnya juga untuk transaksi. Kemudian akan di Selanjutnya, bagian pembuatan fungsi helper. Di sini ada fungsi parse data, yaitu pembuatan logika format data tanggal. Di sini ada dua supaya nggak error. Misalnya kalau dimasukkan datanya berupa satu digit day, satu digit month, dan 4 digit year. Di sini ada yang untuk 2 digit day, 2 digit month, dan 4 digit year. Di sini ada logika untuk pencatatan nilai uangnya berupa format rupiah, dan ini pencatatan penyimpanan ke dalam file data-datanya, menurut data di JSON juga yang tadi sebelumnya. Kemudian ada komponen UI/UX dasar yang bisa dilihat dari user interface-nya. Yang pertama-tama ini merupakan untuk form pengisiannya atau box-nya itu meliputi pertama ada di ini ada gambarnya kita input kita bisa memilih pengeluaran penghasilan untuk jenis transaksinya. Kalau pengeluaran tadi, nah ini adanya ya ini untuk tanggalnya. Kemudian keduanya adalah logika untuk banyak misalnya pengeluaran defaultnya akan diambil makanan dan juga penghasilan defaultnya akan di pemasukan seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan data yang kita inginkan nanti. Setelah itu itu penghasilannya. Kemudian selanjutnya ada juga untuk nah ini untuk menyimpan datanya. Jadi setelah kita mengisi semua datanya, terdapat button simpan data itu untuk menyimpan datanya secara otomatis. Dan juga terdapat sebenarnya ada fitur keterangannya mengisi keterangan dari transaksi yang kami lakukan. Seperti itu. Kemudian menampilkan histori riwayat transaksi yang kami miliki atau histori card-nya. Jadi pertama-tama ya keterangannya, kemudian ada teks riwayat transaksinya untuk menampilkan, kemudian di bawahnya akan ditampilkan riwayat transaksi yang telah kami lakukan selama akhir-akhir ini. Bisa di next. Nanti ini pilihannya dari masing-masing kami tersebut ada merupakan pemasukan dan pengeluaran dan terdapat ikon sampah yang bisa dilakukan secara otomatis. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan menurut saya. Selanjutnya, di sini ada bagian visually chart dan grafik. Di sini adalah fungsi legend item, di mana kita membuat di grafik ini menampilkan hijau untuk penghasilan, merah untuk pengeluaran, dan biru adalah untuk grafik saldo di hari itu, total saldo di hari itu. Terus di sini ada function untuk pembuatan pie chart sampai sini, untuk membuat pengeluaran dan pemasukan. Terus untuk visualis chart ada pembuatan grafik garis di sini yang disusun dari ini label days-nya tiap per minggu. Ini logika untuk pembuatan garisnya. Mungkin untuk rakyatan dari layar utama dan UI-nya. Ini untuk melakukan build tampilan dari UI yang kami miliki. Ini pertama ada seperti total income, total expense, dan juga current balance-nya dari utamanya.
Tadi itu, nah itu untuk saldo saat ini, pengeluaran dan rata-rata per hari. Setelah itu next. Ini lanjutannya yang tadi, jadi yang untuk jalan di atasnya. Setelah itu next. Dan yang terakhir ada pembuatan aplikasinya, fungsi function untuk memanggil finance app-nya itu sendiri. Selanjutnya masuk ke cara pemakaian aplikasi. Di sini dapat digunakan cek dashboard. Kita dapat melihat saldo saat ini, pendapatan pengeluaran ringkasan total uang masuk dan keluar ini, dan rata-rata per hari. Fitur otomatis membagi total pengeluaran dengan jumlah hari yang ada. Terus yang kedua ada cara mencatat saldo awal. Bisa di-scroll, tombol hijau untuk penghasilan, defaultnya pengeluaran merah, tanggal memasukkan kalender dengan date picker agar mengurangi bug format tanggal, kata pemilihan kategori jenis pemasukan, nominal angkanya, dan keterangan eh, pengeluaran atau penghasilannya, dan untuk menyimpan data. Contohnya, pada tanggal ini em, mengeluarkan 60.000 untuk makanan harian, akan masuk di sini. Ini kan pendapatannya, penghasilannya belum ditambahkan, jadi akan nol, dan saldo saat ini berkurang sedikit karena pengeluaran harian akan masuk di riwayat transaksi. Oh, kebalik. Oke, sama selanjutnya. Ada fitur untuk membaca analitik grafik. Kita setelah mendapatkan data 30 hari terakhir akan penuh grafik garisnya seperti ini. Dan pie chart akan menampilkan diagram lingkaran untuk mengukur persentase porsi dari tiap kategori pengeluaran dan pendapatan. Bisa diganti seperti ini. Yang terakhir, yaitu untuk mengelola riwayat, bisa diedit, bisa dihapus, bisa melakukan fitur pencarian. Misalnya kita mencari dahulu, sini ada banyak data makanan. Dan untuk menghapus, misalnya yang paling besar mempengaruhi eh, data agar bisa dihapus, misalnya salah. Itu ini. Hingga datanya berubah. Misalnya 878, coba dihapus. Berubah jadi 1 juta karena pengeluarannya dihapus tadi. Sekian, sekian dari aplikasi yang kita bahas.